Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa usalli wa usallimu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Shadaqallahul azim. Para jamaah, hamba-hamba Allah yang mulia, pernah terjadi peristiwa yang sangat penting dalam sejarah di bulan Ramadan ini. Tepatnya pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijrah. Saat itu terjadi Perang Badar. Para jamaah, Perang Badar ini adalah perang besar yang pertama yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah Abu Thalib, paman Nabi, meninggal, maka kepemimpinan kafir Quraisy dipegang oleh Abu Jahal. Ketika Quraisy dipegang oleh Abu Jahal, maka permusuhan kepada Nabi Muhammad dan para pengikutnya semakin keras. Lama-lama kemudian sepertinya tidak kuat, akhirnya Nabi diperintahkan hijrah ke Madinah. Pada saat Nabi hijrah ke Madinah, diikuti pula oleh para pengikutnya. Ketika itulah para jamaah, orang-orang Mekah yang ikut hijrah ke Madinah ini, hartanya ditinggalkan di Mekah, dan saat itu rumah, harta, dan apapun yang dimilikinya dirampas oleh orang-orang kafir Quraisy ini. Tentu saja orang normal marah, tetapi apa boleh buat, saat itu tidak ada pilihan kecuali harus meninggalkan Mekah menuju ke Madinah untuk hijrah demi mengikuti Nabi Muhammad SAW. Para jamaah, setelah hijrah ke Madinah sekitar 2 tahun kemudian, peristiwa Perang Badar itu terjadi. Pada mulanya orang-orang Madinah, kaum muslimin pengikut Nabi ini, mendengar berita kafilah dari Mekah yang biasa menuju ke negeri Syam, Suriah waktu itu, ada berita mau kembali ke Mekah dengan membawa barang-barang dagangan yang banyak sekali. Saat itu umat Islam berencana mencegat untuk mengambil harta yang di Mekah yang pernah dirampas oleh mereka itu. Rupanya para jamaah, kafilah Mekah yang dari Syria tadi itu, yang dipimpin oleh Abu Sufyan, terdengar beritanya. Kemudian saat itu Abu Sufyan kemudian mengutus seseorang untuk segera memberitahu kepada pemimpin Mekah bahwa kafilahnya akan dicegat oleh kaum muslimin Madinah. Para jamaah, saat itu pemimpin Mekah Abu Jahal juga Umayyah marah, dan setelah itu kemudian menyusun pasukan untuk menggeruduk Madinah, untuk memerangi kaum muslimin di Madinah. Dan
singkat cerita disepakati perang di Badar. Para jamaah, Badar adalah sebuah tempat arahnya barat daya. Jarak dari Madinah ke Badar sekitar 130 km atau 80 mil. Kalau dihitung dari jarak Badar ke Madinah ini masih jauhan Mekah ke Badar. Nah, bagaimana persiapan mereka ini? Karena orang Mekah ini benar-benar sudah marah, ingin menghabisi kaum muslimin yang di Madinah itu, biar tidak macam-macam, kira-kira begitu. Maka kaum kafir Quraisy ini mempersiapkan 1000 tentara dengan persenjataan lengkap, 700 kendaraan onta dan 300 berkuda. Sementara kaum muslimin hanya bisa mempersiapkan 313 orang, yang sedikit ini pun didukung hanya 70 ekor onta dan 2 atau 3 ekor kuda saja. Sungguh sangat minim, sangat lemah dibanding dengan kekuatan kafir Quraisy itu. Tetapi itulah sementara kekuatan masing-masing pihak. Akhirnya menjelang tanggal 17 Ramadan, berarti di bulan Ramadan itu, maka masing-masing berangkat, yang kafir Quraisy dari Mekah, yang kaum muslim dari Madinah, menuju ke Badar. Para jamaah, di Badar itu ada sejumlah sumur-sumur. Karena jarak antara Madinah ke Badar lebih dekat, maka kaum muslimin datang lebih dulu di area Badar itu. Kemudian oleh mereka yang ahli siasat perang itu diperiksa suasana Badar itu dari sebelah sumur itu, terutama yang dekat dengan mereka yang dari Mekah, Quraisy Mekah ini, maka sumur-sumur ditutup. Sementara yang dekat kaum muslim Madinah, maka sumur-sumur ada beberapa atau satu yang besar tetap dibuka untuk kaum muslimin. Para jamaah, satu hari menjelang perang Badar itu pecah, maka masing-masing istirahat di frontnya. Kaum muslimin dengan kemah-kemah yang disiapkan dengan jumlah tadi sekitar 313 orang itu, mereka istirahat di sana mempersiapkan diri. Masing-masing begitu. Akhirnya malam pun tiba, malam menuju ke perang Badar itu. Ketika malam itu tiba para jamaah, hujan turun. Ketika hujan ini turun, di atas kemah-kemah tentara kaum muslimin ini, membuat suasana para tentara merasa termanjakan oleh suasana, sehingga malam itu bisa tidur dengan nyenyak. Sementara pihak kafir Quraisy Mekah yang jumlahnya 1000 tentara tadi itu, mereka juga punya kemah-kemah, dan saat itu mulai ada gangguan angin besar sehingga kemahnya banyak yang terbuka dan mereka tidak nyaman tidur atau istirahat malam itu. Kisah berikutnya para jamaah, ketika tentara kaum muslimin pada tidur, Nabi tidak tidur. Nabi pun bermunajat kepada Allah, disaksikan oleh Abu Bakar, Umar, dan beberapa sahabat kelompok khusus itu. Para jamaah, Nabi dapat berita tentang bagaimana besarnya kekuatan kafir Quraisy saat itu. 1000 dibanding 300, dilengkapi dengan persenjataan lengkap, kendaraan juga banyak, sementara kaum muslimin minim. Maka saat itu menurut hitung-hitungan pasti kalah. Tetapi Nabi merasakan bahwa masih ada Allah Subhanahu wa ta'ala
yang punya kekuasaan dan kekuatan di atas segalanya. Saat itu Nabi bermunajat. Dalam bahasa yang lebih tepat, Nabi melakukan istighotsah. Artinya berdoa dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Di malam itu para jamaah, di antara doa yang dipanjatkan, yang diucapkan saya itu adalah, ya Allah, Engkau pasti akan memenuhi janjimu. Janjimu adalah Engkau akan menolong hambamu yang menolong agamamu, yaitu ayat in tansurullah yansurkum. Ya Allah, Engkau sudah menyaksikan betapa besar kekuatan mereka dan betapa kecilnya kekuatan kami. Ya Allah, kalau sekiranya perang besok itu kami kalah, kami khawatir ya Allah, tidak akan ada lagi manusia di muka bumi yang akan menyembahmu. Sambil meneteskan air mata membasahi pipi beliau, terisak-isak tangisnya. Begitulah permohonan yang diinginkan oleh Nabi, bagaimana caranya walaupun sedikit tetapi bisa menang dalam perang besok, karena ini taruhan, masih ada umat Islam atau tidak. Para jamaah, akhirnya Nabi mendapatkan berita bahwa doanya itu dikabulkan. Maka pagi hari Nabi menghadapi atau melihat pasukannya itu, kemudian diberikan motivasi bahwa kita kalau bersungguh-sungguh niat menegakkan Allah pasti akan ditolong oleh Allah. Seperti yang kita baca tadi, in tansurullah yang surkum, jika kamu menolong Allah pasti Allah akan menolongmu. Para jamaah, setelah Nabi memberikan motivasi yang sedemikian rupa, maka mental tentara muslim itu sangat kuat, bersemangat, menggebu-gebu. Akhirnya para jamaah, masing-masing kekuatan ini berhadapan-hadapan. Setelah berhadapan-hadapan para jamaah, apa yang terjadi? Sebelum perang itu pecah, masing-masing mengajukan 3 jagoannya. 3 jagoan dari kafir Quraisy, 3 jagoan dari kaum muslimin. Setelah 3 orang dari kaum Quraisy dihadapkan, kemudian 3 orang dari kaum muslimin diwakili oleh Ali bin Abi Thalib, kemudian Hamzah, lalu Ubaidah, sahabat-sahabat Nabi yang hebat-hebat itu. Setelah mereka berhadapan-hadapan, disuruh duel. Apa yang terjadi ketika duel itu para jamaah? Ali bin Abi Thalib yang dikenal sebagai orang yang lincah dan pandai memainkan pedang, dalam hitungan menit, jelas tentara dari kafir Quraisy tadi mati. Kemudian Hamzah yang dikenal sebagai Asadullah, singa Allah itu juga begitu. Begitu dihadapkan pada seorang tentara kafir Quraisy itu, langsung dengan pedangnya yang begitu hebat, maka jelas mati juga, hitungan tidak lama. Tinggal yang ketiga para jamaah, Ubaidah. Kelihatannya yang dihadapi Ubaidah ini orangnya kuat, sehingga pada saat itu ketika berhadapan dengan orang kafir ini agak kewalahan. Dan akhirnya para jamaah, kedua belah pihak ini, antara Ubaidah dengan orang kafir Quraisy ini, saling terluka dan sangat berat. Hamzah ketika melihat temannya yang hampir mati itu langsung membantu, kemudian menebas orang kafir tadi, jret, mati pisan yang dari kafir Quraisy ini. Sementara Ubaidah dalam keadaan ya sakit atau luka parah. Para jamaah melihat keadaan seperti ini, 3 orang kafir sudah meninggal, langsung
1000 tentara tadi itu maju dan kemudian pecah perang. Kita bisa bayangkan ketika perang itu terjadi antara 300 dengan 1000 orang tadi itu. Nah, ketika itu para jamaah kaum muslimin yang walaupun hanya 300 karena semangatnya luar biasa, mentalnya kuat, imannya membaca, saat itu melihat walaupun tentara kafir 1000 orang tapi tampak kecil, sementara dari kaum muslimin yang 300 terus merasa punya kekuatan besar. Selain itu para jamaah tidak diduga-duga merasakan ada segerombolan tentara yang tidak dikenal berpakaian serba putih ikut perang dan kemudian membabat orang-orang kafir Quraisy itu. Singkat cerita, perang Badar akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dalam peperangan di para jamaah, pemimpin kafir Quraisy meninggal, Abu Jahal meninggal, Umayyah meninggal. Dari pihak umat Islam yang tadi, yang Ubaidah itu juga akhirnya meninggal setelah terluka parah. Setelah dihitung para jamaah, korban dari kalangan kaum muslimin sekitar 14 orang, sementara dari kafir Quraisy 70 orang meninggal dan 70 orang ditawan oleh kaum muslimin. Para jamaah, inilah perang Badar yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijrah, bertepatan dengan tanggal 13 atau ada yang mengatakan 17 Maret tahun 624 Masehi. Nah, para jamaah, semenjak perang Badar ini terjadi dan dimenangkan kaum muslimin, yang tadinya posisi Nabi Muhammad SAW sebagai pengungsi di Madinah, semenjak itu posisi Nabi menjadi kuat dan dianggap menjadi pemimpin baru di Madinah. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Para jamaah, salah satu pelajaran penting adalah bahwa yang namanya doa itu pada suatu saat bisa mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin oleh Allah, yang dianggap mustahil oleh akal manusia menjadi mungkin menurut Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Anfal ayat yang ke-9 Allah berfirman, "Iltastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Ingatlah ketika kalian beristighosah, meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah mengabulkan dan Allah mengatakan, kami akan menurunkan 1000 malaikat berturut-turut untuk proses perang Badar itu. Dan Nabi serta para sahabat merasakan itu, dan akhirnya dengan pertolongan Allah perang Badar dimenangkan oleh kaum muslimin. Jadi para jamaah, kalau kita punya mimpi, punya keinginan besar, oleh kebanyakan orang merasakan wah itu nggak mungkin, jangan khawatir. Nabi juga begitu tadi, melihat 300 dengan persenjataan yang sangat minim melawan 1000 senjata lengkap, ternyata Allah memenangkan setelah berdoa dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, pelajaran dari perang Badar adalah ketika orang itu sabar, tenang, dan terus fokus dalam sebuah kegiatan yang sangat penting, maka kesabaran itu membuahkan kemenangan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, "Wa'lam annan nasra ma'as-sabri." Ketahuilah bahwa yang namanya pertolongan, kemenangan itu datang setelah kesabaran. Demikian para jamaah yang dapat disampaikan pada kesempatan khutbah subuh kali ini. Mudah-mudahan Allah memberikan
pencerahan kepada kita semua, memberikan tambahan kekuatan iman pada diri kita, dan semoga di bulan Ramadan ini kita masih gemar berdoa dan banyak berdoa, karena berdoa itu perintah Allah Subhanahu wa taala, dan semoga doa-doa kita didengar oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.